Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Learning Journal Komitmen Mutu bersama saya Dedi Agus Pratama, peserta Latsar CPNS Kabupaten Klaten tahun 2021. Di sini saya akan membahas mengenai Learning Journal Komitmen Mutu. Langsung saja ya. Yang pertama adalah apa sih itu komitmen mutu? Komitmen mutu adalah sebagai wujud layanan aparatur kepada masyarakat dan pekerjaan tersebut harus berdasarkan internalisasi konsep aneka karena bersentuhan langsung dengan penerima manfaat layanan yaitu masyarakat. Kemudian dari pengertian komitmen mutu tersebut, adapun dapat yang dibahas yaitu faktor-faktor dari komitmen mutu. Faktor-faktor komitmen mutu ini adalah yang pertama yaitu efektivitas, yang kedua efisiensi, yang ketiga inovasi, dan yang terakhir adalah mutu. Adapun yang dimaksud dengan efektivitas yaitu sejauh mana organisasi dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan atau berhasil mencapai apapun yang coba dikerjakan. Efektivitas organisasi berarti memberikan barang atau jasa yang dihargai oleh pelanggan. Kemudian yang kedua yaitu efisiensi. Efisiensi adalah jumlah sumber daya yang digunakan untuk mencapai tujuan organisasi. Efisiensi organisasi ditentukan oleh berapa banyak bahan baku, uang, dan manusia yang dibutuhkan untuk menghasilkan jumlah keluaran tertentu. Efisiensi juga dapat dihitung sebagai jumlah sumber daya yang digunakan untuk menghasilkan barang atau jasa. Yang selanjutnya yaitu adalah inovasi. Inovasi merupakan cara utama di mana suatu organisasi beradaptasi terhadap perubahan-perubahan di pasar, teknologi, dan persaingan. Kemudian yang terakhir adalah mutu. Mutu merupakan apapun yang menjadi kebutuhan dan keinginan konsumen. Nihil cacat kesempurnaan dan kesesuaian terhadap persyaratan, kesesuaian terhadap spesifikasi. Kemudian yang dapat kita bahas yaitu adalah nilai-nilai dasar orientasi mutu. Adapun nilai-nilai dasar orientasi mutu adalah yang pertama adalah komitmen kepada kepuasan customer. Yang kedua adalah cepat, tepat, dan ramah. Yang ketiga adalah melayani dengan hati. Yang keempat adalah melindungi dan mengayomi. Dan yang kelima adalah perbaikan berkelanjutan. Kemudian nilai-nilai orientasi mutu adalah sebagai berikut, yaitu untuk membangun mindset dan komitmen pegawai terhadap budaya mutu. Kemudian meningkatkan mutu proses secara berkelanjutan, beradaptasi dengan perubahan, memfokuskan kegiatan pada kepuasan pelanggan, baik internal maupun eksternal, membangun kerjasama kolegial antar pegawai yang dilandasi keikhlasan, kepercayaan, serta kejujuran, dan juga menampilkan kinerja tanpa cacat dan tanpa pemborosan sejak memulai setiap pekerjaan. Kemudian dari nilai-nilai dasar tersebut dapat kita aktualisasi nilai-nilai dasar komitmen mutu yang semula dari perubahan dari orientasi kepada peraturan menjadi orientasi kepada publik. Yang kedua adalah dari cara kerja ABS, rutinitas, dan asal-asalan menjadi orientasi kepada mutu, bekerja secara baik dan benar. Yang ketiga adalah perubahan dari sikap pasif menjadi sikap dinamis, proaktif, dan inovatif. Yang keempat yaitu dari perubahan dari secara kerja individualis, egosentris, atau yang disebut bisa juga bekerja sendiri-sendiri dan berorientasi melayani pimpinan menjadi cara kerja tim, kolektif sebagai satu kesatuan proses untuk melayani masyarakat. Kemudian dari hasil nilai dasar serta pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa aktualisasi nilai dasar komitmen mutu dalam pelaksanaan tugas aparatur akan mendorong tercipta iklim atau budaya kerja unggul yang dapat menunjukkan keberanian untuk menampilkan kreativitas dan inovasi. Juga orientasi kerja bukan pada kewajiban menjalankan rutinitas kegiatan, melainkan pada semangat pengertian untuk memberikan layanan publik yang terbaik. Kemudian orientasi aparatur bukan dilayani melainkan melayani. Dan juga fokus kinerja aparatur adalah untuk melayani publik dan kewajiban aparatur adalah memberikan layanan publik
yang adil dan bermutu untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Dan yang terakhir yaitu setiap aparatur mesti memiliki sense of quality dan semangat belajar tinggi sehingga menimbulkan keberanian berpikir alternatif, berani bertanya dan bahkan berbeda pendapat demi untuk kebaikan dan kemajuan bangsa dan negara dalam menghadapi globalisasi khususnya megatrend Asia. Sekian paparan dari saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.